Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dr. Arfan selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi Islam kontemporer dan rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana PI, saya mohon izin untuk menyampaikan tugas kuliah saya, mata kuliah metodologi Islam kontemporer dengan judul International Human Rights dan Islamic Law. Pertama, kerangka teori. Dalam kajian hak asasi manusia internasional dan hukum Islam ini, Mas'ud Badrin ingin mencoba melakukan dialog atau menghubungkan antara hukum internasional, yakni tentang hak asasi manusia internasional, dengan agama, dengan kata kunci hak asasi manusia dan hukum Islam. Dua aspek yang berbeda, namun dalam waktu yang sama ini oleh Mas'ud akan dibuat konsep hubungan antara agama dan hukum internasional. Pisau analisis yang ia gunakan adalah analisis sejarah dengan perdebatan yang berbeda. Dia melihat adanya ketidakcocokan antara hukum Islam dan HAM. Hal ini disebabkan hukum Islam berdasarkan maslahah bersalah atau kesejahteraan, sedang HAM berdasarkan pada margin appreciation. Menurut Mas'ud Badrin, meskipun Islam tidak menjadi faktor tunggal dalam merealisasikan HAM di negara-negara Muslim, namun ia menjadi faktor penting yang dapat digunakan sebagai sarana konstruktif guna memperbaiki situasi HAM di negara-negara Muslim untuk menerapkan hukum Islam sebagai sebagian dari hukum negara. Berikutnya riwayat hidup Mas'ud Badrin. Mas'ud Badrin merupakan guru besar hukum dan kepala sekolah hukum di Sekolah Studi Oriental dan Afrika atau SOAS University of London. Dia sebelumnya profesor hukum di Sekolah Hukum Brunel University, Uxbridge, London Barat. Ia adalah Reader dalam hukum hak asasi manusia internasional dan Direktur Hukum Internasional dan HAM. Dia juga sebelumnya mengajar hukum di Sekolah Hukum Universitas Nottingham dan Sekolah Hukum Universitas Southampton dan menjadi profesor tamu di Amerika, Universitas Paris, Prancis, dan Universitas Sains Islam Malaysia. Dia adalah pendiri co-editor Muslim Watch Journal of Human Rights. Dia juga pernah sebagai konsultan hak asasi manusia dan hukum Islam untuk departemen dan lembaga pemerintah yang berbeda dan telah diundang untuk menyajikan makalah mengenai bidang riset di berbagai konferensi nasional. Berikutnya, akar munculnya dialog Mas'ud Badrin. Para perancang The Universal Declaration of Human Rights telah mengidentifikasi tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia tersebut sangat penting untuk direalisasikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Mas'ud Badrin berkeinginan membangun sebuah dialog antara hukum internasional, hak asasi manusia, dan hukum Islam untuk mewujudkan hak asasi manusia konteks penerapan hukum Islam di negara-negara Muslim. Di sisi lain, ada pandangan umum terutama di Barat, hukum Islam tidak sesuai dengan cita-cita hak asasi manusia internasional dan bahkan hak asasi manusia tidak terrealisasi dalam dispensasi hukum Islam. Hukum Islam juga relevan dengan penerapan hukum internasional hak asasi manusia di dunia. Sebagian Muslim Mereka juga memiliki hak kedaulatan untuk menerapkan hukum Islam dalam yurisdiksi mereka.
Berikutnya, tanggapan Islam dalam wacana hak asasi manusia internasional. Menurut Holiday, setidaknya ada 4 golongan dalam Islam yang memperdebatkan tentang hak asasi manusia internasional. Antara lain, 1. Islam kompatibel dengan hak asasi manusia atau HAM internasional. Kedua, hak asasi manusia sebenarnya hanya dapat sepenuhnya direalisasikan di bawah hukum Islam. Ketiga, HAM internasional merupakan agenda imperialis yang harus ditolak. Keempat, HAM internasional tidak sesuai dengan agama Islam. 5. HAM internasional memiliki agenda tersembunyi anti agama. Tanggapan mereka mencerminkan adanya penyelewengan tentang hak asasi manusia antara aspek kemanusiaan dan politik internasional. Kita akan mengevaluasi tanggapan tersebut dengan menggunakan parameter hukum Islam. Pertama, pandangan pertama bahwa Islam kompatibel dengan hak asasi manusia adalah yang paling berkelanjutan dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Pandangan kedua, bahwa hak asasi manusia yang benar hanya dapat dilaksanakan sepenuhnya di bawah hukum Islam. Pandangan ketiga, bahwa hak asasi manusia internasional merupakan agenda imperialis dan ini merupakan hal yang harus ditolak. Pandangan keempat, sebagian besar bangsa muslim yang mendukung pandangan bahwa Islam tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia atau HAM sebenarnya tidak benar bertentangan. Pandangan kelima, bahwa hak asasi manusia internasional mempunyai agenda tersembunyi yaitu anti agama. Merupakan beberapa kecurigaan di kalangan umat Islam bahwa setelah adanya pemisahan gereja dari pemerintah Amerika di dunia barat atau sekularisasi dan melalui perang salib. Berikutnya, konflik dan rekonsiliasi antara hukum Islam dan HAM. Perdebatan menarik antara hukum Islam dan HAM sesungguhnya telah mengemuka di kalangan ahli hukum modern. Beberapa persoalan krusial berkaitan dengan konflik dan rekonsiliasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia sekurang-kurangnya dapat kita telaah dari 3 sudut. Pertama, HAM hukum Islam bisa dilihat sebagai sistem hukum yang memiliki dasar pijakan yang berbeda. Kedua, ada aspek-aspek tertentu di dalam HAM dan hukum Islam yang saling berseberangan. Ketiga, ada titik taut persentuhan dan pertemuan antara prinsip-prinsip dasar yang terdapat di dalam HAM dan hukum Islam. Dalam aplikasinya, HAM dimasukkan dalam wilayah hukum tata negara karena aspek HAM normal, sedangkan hukum Islam lebih banyak diposisikan sebagai hukum Tuhan karena di dalamnya memuat segala peraturan dan hukum termasuk hak asasi manusia yang ditundukkan kepada kehendak hukum Tuhan. Munculnya peta konflik antara hukum Islam dan HAM sebagaimana disebut oleh An-Naim lebih banyak terdapat dalam bidang hukum perdata dan pidana Islam. Ia membuktikan dengan beberapa kasus seperti seorang laki-laki non-muslim tidak dibenarkan menikahi perempuan muslim. Sebaliknya, laki-laki muslim bisa menikahi perempuan non-muslim. Kemudian, dalam bidang pidana Islam, pemberlakuan hukum qisas, hudud, dan ta'zir bagi pelanggaran tindak pidana berat dianggap tidak relevan lagi diterapkan dalam konteks kemodernan, karena hal itu akan membatasi hak hukum minoritas non-muslim di bawah naungan konstitusi negara berlandaskan syariat Islam.
Berikutnya pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menitik beratkan pada jaminan asasi manusia kepada semua orang. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration Independence of USA dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum HAM internasional di sini adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalamnya upaya penggalakan hak-hak tersebut. Selanjutnya, sejarah munculnya HAM internasional. Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1979 lahirlah The French Declaration, di mana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar the rule of law. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Pada tahun 1929, Lembaga Hukum Internasional, badan swasta otoritas hukum internasional di Eropa, Amerika, dan Asia mengubah Deklarasi Hak Asasi Manusia, di mana ia menganggap tugas untuk menyampaikan kepada setiap negara untuk mengakui persamaan hak setiap individu untuk hidup, kebebasan, dan hak milik. Lembaga ini juga menganggap bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepada setiap orang di wilayahnya perlindungan penuh dan seluruh hak-hak ini tanpa membedakan kebangsaan, jenis kelamin, ras, bangsa, atau agama. Berikutnya kategorisasi hak asasi manusia. HAM digolongkan baik secara tujuan pokok ataupun generasi. Generasi pertama yaitu hak disiplin dan politik. Generasi kedua, hak kondisional yang berkaitan dengan kebebasan dan keadilan, ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ketiga yaitu generasi pertama dan kedua, disebutkan juga merupakan gagasan dari generasi ketiga hak asasi manusia. Ini adalah hak-hak bersama, bukan hak individu. Digambarkan sebagai hak solidaritas berdasarkan solidaritas antara laki-laki dan perempuan. Berikutnya, universalisme dalam hukum HAM internasional. Universalisme dalam hak asasi manusia berkaitan dengan penafsiran dan penerapan gagasan hak asasi manusia. Ketika The Universal Declaration of Human Rights diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, itu sangat jelas bahwa hak asasi manusia itu dimaksudkan untuk bersifat universal. Selain itu, The Universal Declaration dinyatakan sebagai satu keberhasilan untuk semua orang dan semua bangsa. Berikutnya,
paradoks universalisme dan relativisme budaya. Teori universalisme adalah bahwa hak asasi manusia sama atau harus sama di mana-mana, baik dalam hakikat penggunaannya. Teori ini terutama dianjurkan oleh pihak Barat dan cendekiawan yang dalam universalisme hak asasi manusia melalui pandangan liberal Barat. Teori relativisme budaya dianjurkan sebagian oleh negara-negara non-Barat dan cendekiawan yang berpendapat bahwa hak asasi manusia tidak hanya berakar pada budaya Barat, tetapi melekat dalam sifat manusia dan berdasarkan moralitas. Berikutnya, hubungan hukum Islam terhadap universalisme dalam hukum hak asasi manusia atau HAM internasional. Hubungan hukum Islam dalam upaya untuk menginklusifkan universalisme dan memastikan terrealisasinya atas hak asasi manusia internasional atau HAM pada umat Islam di dunia dan dalam pandangan Muslim Amerika dalam tatanan hukum internasional. Lebih dari sekedar membangun suatu tatanan agama dan hukum, Islam adalah sebuah lembaga legitimasi di beberapa negara Islam di dunia. Berikutnya definisi hukum Islam. Secara tradisional, hukum Islam tidak sepenuhnya berbicara banyak. Ilmu hukum mencoba mencocokkan pandangan sumber-sumber pluralistik yang tidak menghasilkan perbedaan pendapat hukum yang cukup signifikan dalam analisis perbandingan hukum. Pada akhirnya, hukum adalah hasil dari sumber-sumber dan metode, dan hukum Islam bukan pengecualian terhadap fakta. Hal ini penting karena untuk membedakan antara syariah sebagai sumber dari mana hukum berasal dan fikih sebagai metode dari mana hukum berasal dan diterapkan. Berikutnya, sifat dasar hukum Islam. Membedakan antara syariah dan fikih sangat penting bagi pemahaman yang terdapat yang tepat sifat hukum Islam. Walaupun salah satu dari istilah syariah dan fikih sering disebut hukum Islam, secara teknis mereka tidak sama. Secara harfiah, syariah berarti jalan yang harus diikuti, sementara fikih pemahaman. Jadi hukum Islam terdiri dari dua bagian komponen, yaitu satu, wahyu ilahi tidak berubah disebut syariah, dan dua, interpretasi syariah manusia disebut fikih. Berikutnya sumber-sumber hukum Islam. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber formal dan materi hukum Islam. Al-Quran adalah sumber utama sebagai kata-kata yang tepat dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah sebagai sumber hukum terdiri dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, spiritualitas dan temporalitas aspek-aspek hukum Islam. Melalui metode-metode hukum Islam, para ahli hukum telah dikategorikan hukum Islam menjadi dua bidang yang luas, yaitu bidang pertama mencakup peraturan yang mengatur ketaatan spiritual, agama, dan ibadah. Bidang kedua mencakup hukum temporal, mengatur hubungan antara manusia dan temporal urusan dunia. Berikutnya, ruang lingkup dan tujuan hukum Islam. Ramadan mengidentifikasikan 6 karakteristik penting dari hukum Islam melalui studi Al-Quran, Sunnah, dan karya hukum Islam klasik sebagai berikut. 1. Sumber formal hukum Islam.
Dua, teks Al-Quran secara langsung dimaksudkan untuk menangani peristiwa-peristiwa. Ketiga, sebagai aturan. Keempat, bahkan di bidang larangan, Al-Quran terkadang digunakan sebuah metode yang secara bertahap. Kelima, semua Al-Quran dan Sunnah telah melarang yang dibolehkan ketika sesuatu hal yang mendesak. Keenam, pintu terbuka lebar dengan penerapan sesuatu yang berguna, apapun asal mula, asal tidak bertentangan dengan teks Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya, peningkatan kesejahteraan manusia dan pencegahan bahaya atau maslahah. Maslahah dianggap sebagai cara yang paling layak membawa cita-cita Islam lebih dekat dengan realisasi untuk semua hal. Secara harfiah, maslahah berarti imbalan atau kesejahteraan. Untuk mengekspresikan prinsip kepentingan publik atau kesejahteraan masyarakat disebut maslahah mursalah. Sedangkan maslahah syaqiyah yaitu manfaat individu atau kesejahteraan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Berikutnya, prinsip pembenaran. Prinsip pembenaran mendapat dukungan disebabkan bahwa dalam Al-Quran membenarkan ayat biasanya menyertai hampir setiap larangan tentang hubungan manusia atau muamalah. Parameter pembenaran dalam hukum Islam dengan demikian sering ditemukan dalam Al-Quran itu sendiri. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal kalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.